Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dina I. Sutiono, CPNS Kementerian ATR BPN, Angkatan 5, Kelompok 1. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu 1 pada agenda 3 untuk learning journal dengan substansi materi 1. Manajemen ASN, 2. Pelayanan publik, 3. Whole of Government atau WOG. Selamat menyaksikan. Pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pengelolaan ASN diatur dalam manajemen ASN. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Untuk menjalankan kedudukannya dan perannya dengan baik, maka pegawai ASN harus berfungsi sebagai berikut. 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Hak PNS yaitu gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban PNS yaitu setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menyimpan rahasia jabatan, dan hanya mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku agar melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, serta memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi penting. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, suku, warna kulit, agama, asal-usul jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif dan untuk pembelajaran dan kinerja. Pegawai yang baik diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya, sedangkan bad performers mengetahui kelemahannya untuk kemudian dibantu oleh organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan pada penerima pelayanan. Terdapat 3 unsur penting pelayanan publik, yaitu 1. Organisasi penyelenggara pelayanan publik, 2. Penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan, dan yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Prinsip pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan prima yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel,
akuntabel, dan berkeadilan. Langkah strategis peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, diantaranya menerbitkan pedoman pelayanan yang memuat persyaratan, prosedur, biaya atau tarif pelayanan, dan batas waktu penyelesaian pelayanan, menempatkan petugas yang bertanggung jawab melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan permohonan untuk kepastian mengenai diterima atau ditolaknya berkas permohonan tersebut pada saat itu juga. Menyelesaikan permohonan pelayanan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, melarang dan atau menghapus biaya tambahan yang dititipkan pihak lain dan meniadakan segala bentuk pungutan liar, menerapkan pola pelayanan secara terpadu satu atap atau satu pintu, melakukan penelitian kepuasan pelanggan atau masyarakat atas pelayanan yang diberikan, dan menata sistem dan prosedur pelayanan secara berkesinambungan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat. Perilaku pelayanan prima yaitu menyapa dan memberi salam, ramah, cepat dan tepat waktu, mendengar dengan sabar dan aktif, berpenampilan yang rapi, jangan lupa mengucapkan terima kasih, mengingat nama pelanggan, dan memperlakukan pelanggan dengan baik. Dasar-dasar etiket menurut Alam dan Simorangkir, yaitu politeness, respectful, attentive, cooperative, tolerance, informality, and self-control. Whole of Government atau WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG diperlukan karena egosentral atau siloisasi, dorongan publik untuk kinerja good governance, perkembangan teknologi dan informasi, serta keberagaman. Cara-cara sebagai pendekatan WOG yang dipraktikkan beberapa negara termasuk Indonesia dalam level-level tertentu seperti penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Praktek WOG dalam pelayanan publik yaitu pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Sedangkan berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, dan pola pelayanan elektronik. Manfaat yang dicapai dengan whole of government, efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi, kebijakan, biaya atau cost, pemborosan atau waste, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan tertentu. Bad practice bisa menjadi best practice apabila berpikir divergen, bukan hanya konvergen, berpikir out of the box, capailah kemanfaatan yang lebih besar, serta capailah tujuan yang lebih baik. Jadilah ASN yang menghasilkan kinerja yang tinggi, beretiket baik dalam pelayanan publik, dan menjalankan fungsi ASN dengan maksimal demi tercapainya whole of government. Sekian dan terima kasih.